Saya kenal sama Dokter Ali Sanjaya kira-kira 6 atau 7 tahun yang lalu. Jadi saya memang ke sana mengikuti waktu itu Dokter Ali mengadakan seminar untuk belajar tensor atau apapun itu ya. Saya itu tujuan saya selain untuk anak saya, Steven, juga untuk anak-anak lain yang ada di Mata Hati. Untuk intervensi anak-anak spesial ini itu banyak cara ya. Tetapi untuk yang biomedis itu kebanyakan sangat-sangat mahal karena waktu itu yang kita tahu adalah intervensi biomedis dengan dokter-dokter dari luar yang kita undang ke Indonesia pastinya mahal. Dan menurut saya kalau Dokter Ali mau menangani anak-anak Indonesia dengan harga Indonesia, lebih banyak orang yang berkesempatan untuk bisa mengikuti biomedis. Itu yang jadi biomedis. Ya, dulu tuh Steven itu ya itu suka marah. Ya marahnya itu kan mungkin ya brain inflamasi itu marahnya itu lebih nggak terkontrol. Nah, jadi kalau sekarang saya juga marah sama dia, nggak boleh ya nggak boleh, dia bisa memahami alasan karena saya sekarang lebih sering memberikan alasan. Kalau dulu kayaknya alasan yang saya berikan itu mungkin dia nggak terlalu ngerti atau bagaimana, atau mungkin dalam keadaan sudah terlalu marah waktu itu kita berikan alasan apapun nggak bisa diterima oleh dia. Tetapi sekarang dia bisa. Jadi pengertiannya tuh jauh lebih mendalam karena dia mengerti komunikasi lebih bagus, jadi ya lebih gampang lah berkomunikasi dengan dia. Tapi sekarang dia bisa nerima. Nah, seperti ya hari ini kan maksudnya hari HES. Nah pada waktu minggu lalu kita HES diberikanlah kertas untuk next week-nya, pemberitahuan lokasi untuk minggu depan. Nah setelah itu berapa hari kemudian panitia bicara bahwa untuk next week nggak ada HES. Nah karena tanggal 9-nya Idul Adha diganti tanggal 10, jadi lebih bagus kita nggak ada acara HES. Nah ini saya bicarakan sama dia, saya ngomong iya HES-nya itu tanggal 9, HES Idul Adhanya tanggal 9 diganti tanggal 10, maka itu tanggal 10 hari Minggu kita nggak ada HES. Dia bisa nerima itu tanpa saya harus ngotot-ngotot gitu loh, membuat dia mengerti. Jadi pengertiannya tuh jauh. Saya tahu jadi bedanya apa. Biomedis yang saya lakukan dahulu dengan yang sama Dokter Ali itu, kenapa dulu itu biomedisnya kok rasanya nggak terlalu ngefek ya menurut saya ya. Yang diberikan oleh Dokter Ali sama dokter yang dulu-dulu sama sebenarnya, ada probiotiknya, ada enzimnya. Nah cuma yang membedakan adalah dosis. Nah dosis ini yang mempengaruhi ini. Kalau dulu dosisnya ya seperti anjuran di botol itu. Nah seperti yang kita tahu sekarang anjuran dosis itu ya nggak sesuai dengan yang di botol. Dengan anjuran yang akurat itu lebih kelihatan efek suplemen tersebut. Oke, itu pesannya saya satu. Ibu kan saya juga seorang ibu, pengennya semua tuh saya berikan ke anak saya. Dalam pikiran kita semakin banyak yang kita berikan itu semakin bagus, karena pengen kita menguber, mengejar keterlambatan anak kita. Tetapi hal itu malah membuat kita sebagai orang tua pusing ya, karena kita mengikuti 2-3 protokol profesional yang berlainan. Nah kalau itu bisa berjalan sejalan masih oke, tetapi kalau enggak bertentangan, yang satu meminta harus memakai suplemen, yang satu tidak boleh memakai suplemen, orang tua pasti bingung. Nah mau milih yang mana?
Nah, ini pun nggak fair terhadap profesional yang kita ikuti. Kalau kita nanti akhirnya dari hasilnya dari intervensi tersebut nggak bagus, kita mau menyalahkan, pas kita cenderung mencari kambing hitam kan. Nah, kambing hitamnya yang mana? Nah, itu nggak fair untuk orang-orang profesional yang membantu anak kita, karena kita berjalannya ke kiri ke kanan ya. Ya menurut mereka yang ingin membantu kita, mereka berpikir kita di situasi yang disarankan oleh si profesional tersebut, tetapi kenyataannya ada banyak intervensi yang lain yang masuk ke dalam sini yang mungkin di luar pemikiran setiap profesional yang kita ikuti, karena biasanya orang tua nggak akan cerita. Nah, itu yang membuat akhirnya amburadul, rusak semua. Jadi kalau saran saya, ikuti saya satu saja dulu, ikuti sampai habis. Ya, kalau ibu sudah habisnya juga bukan dalam hitungan bulan ya, karena gimana anak kita tuh sudah seperti itu tuh udah bertahun-tahun. Jadi unitnya tuh mesti tahun. Kita udah ikut ini 2-3 tahun, tetapi kita mengikuti sepenuh hati. Nah, kalau itu sudah selesai, umpamanya ibu berpikir sudah diikuti sepenuh hati, sudah diberikan apa yang diberikan, tetapi anak ini masih punya kecenderungan yang masih kurang sekali, kita boleh berpikir yang mana lagi. Itu yang membuat jadi kita bisa memilah-milah ini, kita kerjakan satu persatu, jangan bersamaan. Itu bisa dipastikan kalau kita akan super bingung, apalagi yang bertabrakan.